Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janggui lah putih serupa perak, tandonyo Ustad Allah tuo, tapi karena Allah nan bakanda hari kini tiboyo. Alhamdulillah. A'udzubillahi bismillah walhamdulillah, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Ketika saya di pesantren dulu itu belajar nahu saraf, takwim itu bahasa kitanya sebaik-baik kejadian. Jadi dari sekian makhluk yang diciptakan Allah itu, yang paling baik itu bahasa piamannya the best of the best. Manusia lah yang paling baik. Karena manusia itu yang paling baik, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Diberi kabar gembira dia dengan diutusnya Rasul oleh Allah untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi Rasul itu datangnya tidak ada menakut-nakuti, tapi memberi kabar gembira. Kemudian apa? Peringatan. Kenapa Nabi itu memberi kita peringatan? Kita pelupa apa? Iya apa enggak? Lebih-lebih kalau lagai serupa mboga. Lagai lo dari ko tambah pelupo. Iya kan? Datang anak jaminantu, cucu malam minggu tuh. Anak saya kok lupa dan apa doa anak awak. Itu. Jadi karena kita pelupa, maka diingatkan oleh Allah melalui Rasulnya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyursyidun nasa ila sabilil huda. Rasul itu memberi kabar gembira dan peringatan, dan kitab yang beliau bawa menuntun kita kepada jalan yang lurus. Itu terpulang kepada kita. Kalau kita melecehkan kitab yang dibawa Nabi, maka kita akan jadi orang yang tersesat. Tapi pelupa itu banyak juga gunanya, Pak. Lebih-lebih istri kita. Kalau ada bapak berpesan kepada istri, dia mau ke pasar, ada yang dipesankan, tolong belikan mas, abang, uda, ajo itu dia. Lupunya membeli jan bangi, jan berang, jan mare. Ya kan? Di kayu hasil sepeda biarlah udah membeli. Kenapa? Perempuan pelupa ini kita yang beruntung. Apa contohnya? Anak saya yang kedua yang saya bawa ke sini sekarang ini, itu lahirnya bulan Juni tahun 80. Itu lahirnya sonsang, Pak. Kakinya lahir dulu tersangkui liya. Dipanggil saya oleh bidan Ristawardi, ketika itu saya belum ustad. Kamu ke dalam ya, istrimu sangat sakit. Oto ambulan tak ada kedilarian ke Padang. Apa paciknya ke kudu ambo. Maaf ambo ya dah kok meninggal ambo sakit bana beranak sonsang kok. Biko 2 tahun sudah tu lah beradia lah dengan apa. Lalu polanya sakit beranak. Sampai anak 5. Jadi apa jam pemberang kabini pelupo lah. Apa nambah runtuang ni nyo. Percayalah ya den. Ya. Kalau tidak pelupa lah istri kita, Pak, hanya 1 kali dia mau melahirkan. Yang mendekik yaudah lah sakit beranak kau macam. Iya nak. Nah, kenapa saya ingatkan itu? Nabi melarang seorang suami kasar kepada istrinya. Karena istri ini menimbang dengan perasaan, Pak. Kalau kita dengan otak, ya kan? Kalau padusi agak kurang otaknya, kalau laki-laki kurang perasaannya. Jale berjalan jo bini berdua nampak orang rancak itu jam celia.
saya rancak no. Bini ada nyo pici ada ada no rancak dia. Iya enggak? Yo je. Sesudah itu apa lagi? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Karena sayangnya Allah kepada kita yang diciptakannya sebaik-baik kejadian, maka Al-Quran yang dibawa Rasul yang diajarkan kepada kita akan mengeluarkan kita dari alam yang gelap kepada yang terang, dari kehidupan tak tahu arah kepada petunjuk yang sejati, dari hati yang selalu gelisah, resah dan susah akan kembali tenang, tentram, adem dan ayem selama kita mau mengamalkan Al-Quran. Mamanje basinggari mencancang balandasan kaji badalia kato bamisa. Apa alasannya? Ada hadis Nabi berbunyi begini. Mungkin Bapak bisa banyak menghafal hadis ini karena populer. Apa hadis Nabi itu? Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Tapi biasanya di Minang, Pak, kalau kita bicara pusaka, atau nan bayang tanah je sawah dah. Ladang cangkeh jo kerambi di Piaman. Iya jo. Iya kan? Ladang cangkeh di Solo. Itu nan bayang dah. Tapi pusaka bukan itu saja. Ya kan? Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan dua pusaka itu, lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatu rasulih. Kitab Allah dan sunnah. Nah, inilah yang akan kita pegang. Jadi kita memperingati, meneladani, meniru, membaca sejarah Rasul itu kembali untuk mengikuti apa yang dilakukannya. Ya kan? Bukan untuk membantah, bukan untuk mendurhakai. Selama hidup kita peringati Maulid ini, selama hidup kita peringati Isra Mi'raj, selama hidup kita peringati nuzul Quran, tapi ajarannya kita lecehkan, itu tidak ada gunanya. Garam mabi samba ndak lama arang tandeh basi binaso talambe mengadang lambiak mata surui kabareh nyotak namu dikatakan lontong alun jadi dikatakan nasi alah luya. Yo cuy bo ulang nande maco tu ni nak dapat tak? Itu mengkojan di Garut je tinggal pulang ke kampung ke sekali-sekali. Tapi ini takdir Allah Ustaz iyo. Ambo ndak lo di kampung aku. Dah merantau dak ke di mana? Di Padang 25.000 pitih lah sampai pulang. Mungkin ananda yang muda-muda ini belum umurnya 50 tahun. Saya di Padang sudah 50 tahun. Ketika ke Padang itu umur saya sudah 21 tahun. 21 tambah 50 tahun. Sudah berapa usia saya sekarang? 71. Lah patut mati soalnya. Ya kan? Tetapi kenapa saya belum meninggal? Pertama, ajal saya belum. Yang kedua, doa orang Minang di Garut ini. Kami mencari sedia Ustaz tunjuk. Kami ingin datang ke Garut, ya Allah, panjangnya lah umurnya, sehatkan badannya. Nan syukur bana dari Jakarta ke Garut ko jo bendi semua. Baik ada videonya macam ni dah Pak. Orang hebatnya. Ya kan? Sekarang yang saya hormati Bapak pengurus Ketua Kemakmuran Masjid, Ketua Basnas, Ketua Baitul Mal, ini untuk kesejahteraan masyarakat miskin. Yang saya hormati Ananda, Ketua IKM, siapa namanya tadi nak? Roni Roberto. Katanya aneh, saya lebih aneh lagi.
Nama saya Ristawardi. Itu kalau saya bayar lampu di PLN kan ada struknya. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Lebih aneh saya lagi. 5 kali produksi beranak dan bonyo kecil dan bonyonya ada orang ngomong. Aduh nampak dia ibu ambo KBG-BG-nya tadi. Tidak ada kan? Tapi Nyonya saya dipanggil. Tapi saya bersyukur juga, ya kan? Kalau kelera itu kecilnya gambar ala kayak botim. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, tuo-tuo kampung yang didahulukan salangkah dan ditinggikan sarantiang, niniak mama, nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh, badaun rimbun jo adek, babuah katonan bana. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunyo. Di gampo indak taboke kan di badai alun kata oleang konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan ini mama kami dan tinggal di Garut memimpin anak joko manakan istri dan ipar bisan diberi oleh Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Karena di sini secara umum kita IKM, kemarin saya di Bali juga begitu, IKMS ditambah dengan S bagi mereka, Ikatan Keluarga Minang Sayo itu ada papan nama di masing-masing kelompoknya. Dari mana dia? Ada namanya PKDP, itu orang pasti tahu dari Piaman. Ada PKPS, itu dari pesisir selatan. Ada IKTD, Ikatan Keluarga Tanah Datar. Ada Gonjong Limo, itu 50 kota. Ya kan? Ada KKA, Kerukunan Keluarga Agam, itu orang Agam dan Bukit Tinggi. Jadi secara umum kita semuanya IKM. Saya doakan seluruh orang Minang yang tersebar di Kabupaten Garut ini, walaupun tidak sempat datang hari ini, saya doakan ekonominya lancar. Nama nantak balaki dapet laki balik. Nama nantak babini dapet bini balik. Rasaki murah umu apaan? Aduh nantak lagi. Hah? Oh baik. Nanalun baminantu ya jelek. Nanalun baminantu. Saya juga dulu ayah orang, tapi anak saya sekarang udah nikah semua. Kalau pahia beralih ditanya karengainya, barau mu anak na nikah kok. 21 Pak, awak 23 mu anak lu dapet. Kami itu tuh. Pilo dan kadapet minantu be. Kironya doa 10 gantang sambo minantu. Lai tahu ibu doa 10 gantang. Ndak ambo na menurut itu laki-laki itu nan datang. Ada yang kena hati kana Pak, lai sembahyang aja. Itu nan mau kece. Lai Pak. Yun sebenarnya lai Pak. Dah ada ambo mencari doa 10 kan gantang. Ndak ambo na menurut inyonan. Syukur lo celai. Aduh, minantu ambo laki anak 6 itu ndak ada 6 perokok seorang tu. Alhamdulillah bebas rumah ambo dari asok rokok. Tapi anak ambo 3 laki-laki ndak ambo ditagah merokok ketiga. Jadi itu dia Allah. Oh Ristawardi anakmu ndak mau berhenti merokok, tapi saya kasih kamu menantu suami anakmu tidak merokok. Ya kan? Jadi awak tak perlu kecewa. Kalah awak siko awak mana? Malah ambo memanjang janggui ko Pak, dituduh lo di orang Wahabi segala macam. Janggui ko memang ada hadisnya, disunahkan untuk memelihara. Ya kan? Nah, dia bos panjang ko muahnya dan sebelah ke bawah tu bentuk kambing lo, adanya ndak boleh. Ya kan? Malah sepanjang ke sebe ko panjang jadi ko dika. Seindah-indahnya kalau indahnya sunnah gitu orang di mana letaknya janggui itu sunnah kan itu indahnya indah malah ada juga gunanya. Saya tahu apa gunanya? Elok pulo berumpui panjang kamakan jawi balang tigo elok lo berjanggui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Amalaki awak ambil tisu kayaknya lah tak gas.
Yang saya hormati alim ulama jadi pandai nan basuluh tarang di dunia dendangnya sampai ke akhirat nan duduk bacamin kitab tagaknya rintang jok putua air jani tapian suci minuman nanah di negari. Anak-anak saya ibu muda, anak yang telah kelas 5, kelas 6 sekolah dasar, sebahagian cucu saya ananda pikirkan untuk disekolahkan ke pondok pesantren. Ini terdengar kalian tuh. Untuk atau Ustaz, kalau tamat SMP anak kalian tak bisa jadi ulama. Tapi kalau tamatan pesantren, walaupun tak semuanya akan jadi, tapi besar kemungkinan karena dia mempelajari kitab. Kitab itu bahasa Arab. Membacanya dengan ilmu nahu saraf, namanya qawaid. Takwim tadi dalam ilmu bahasa Arab itu masdar namanya, Pak. Akar katanya qawwama yuqawwamu takwim. Sebaik-baik. Jadi agar ulama jangan terputus harus ada kader-kadernya. Cara pengkaderannya mana? Motivasi anak kita untuk masuk pondok pesantren. Alhamdulillah ini sudah banyak orang yang membangun pesantren, ya kan? Tapi jangan ditiru loh pesantren Az-Zaitun. Itu orang Galadia sih di dalam. Ibu dan bapak yang terhormat yang saya muliakan, ya lah ya, ibu-ibu lah ya. Yang saya hormati ibu-ibu yang suaminya masih aktif jadi ASN, itu ibu-ibu PKK. Ibu-ibu yang suaminya telah pensiun atau ibu-ibu mati pajak. Ibu-ibu yang selalu wirid ke sana ke sini itu BKMT. Ibu-ibu yang rutin membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi, surat As-Sajadah, surat Yasin, menonjol namanya wirid ya. Ibu-ibu yang aktif di organisasi ibu-ibu Muhammadiyah, itu namanya Ibu Aisyah. Ibu-ibu yang aktif membawa buku turun naik janjang rumah orang jo pena, itu ibu-ibu kepala jujulo. Ya kan? Semuanya itu disebut bundokan doang. Oi bundokan doang di Minangkabau, Sumara Anjuang Paranginan. Ko idui bagi kami tampe memakai, ko mati tampe banie. Kau unduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji ke Sarugo. Ko awih kami minta air, ko lapa kami minta nasi. Ambang puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, pahibo jo anak dagang. Pandai balega dengan sampi, tahu betinggang dengan tidak. Dek santi yang bundo betinggang, satitik santan dikuali, masaklah daging siku kabau. Harum setahun perjalanan. Dek santi yang beliau batana, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya disiman api bangko idui. Puntuang dielo disuruti bakayu kelupak pisang, masaklah nasi kambang bungo limau. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa, tak cubo jaraso gulai 5 musim taraso jolapa. Kalau ndak ada ibu-ibu kok pak saha selera apa? Lai tahu saha. Walaupun lama di Garut jangan dilupuan bahasa awak tu. Jadi orang piaman kok di masanya tinggal ndak mau pakai bahasa lain. Ndak mau pak. Semasa Lando dah yang honde-honde aja kau adang-adang. Katan luyane kuasa aja. Asam bagai ko aweh aja. Sabenggo atak awak lanjo yo atak pawi de aja. Kini lah 5.000 rupiah lanjo lala aja soenye aja. Di masa orang Priaman tinggal pak basonya tu ndaknya tinggal. Aiko 2 hari di Garut baru lepas sih lah lagi. Tapi mulai lombo perajai duo tumahakang koyak naon apa artinya tu? Mau menyebut sebenarnya ada. Apa tu tumahakang? Kumaha
Kan tak barang, beda justru. Kumaha apa? Hah? Oh bagaimana? Kayak naon dok? Oh apa? Orang Sunda ini lemah lembut ya, tapi masih kalah oleh orang Minang. Begitu. Orang Sunda kalau kane hatinya ke orang, apantunnya jale-jale deh. Katanya pisang panggang dipanggang-panggang supaya harum dikasih kunyit. Anak orang dipandang-pandang mau dilamar tak berduit. Orang Minang nggak mau begitu, Bu. Apa kata orang Minang? Si kikih tabang marau, enggo di rantiang batang surian, menangih burung patah sayo, mencalik bungo balarangan. Beda tak? Tujuan sama, tapi caranya berbeda. Itulah orang Minang. Berjalan seorang nak dahulu, berjalan berdua nak di tengah, tak kurang nak di luar, tempi nak hati-hati. Itu orang Minang. Ya kan? Mudah-mudahan kita semuanya dapat menyesuaikan diri di mana kita itu mencari hidup. Patah nan harus kita bawa taruh kamapai di ma bumi dipijak sinan langit dijujung, di ma batang tantak sinan tindawan tumbuh, di ma semua dikali sinan tambilang mencur. Ya kan? Kinilah berbeda Pak. Ya kan? Di ma tanah dipijak sinan wak bakoda. Di ma tibo bapoto jenajil. Ya kan? Naik bendi bapoto jo. Padahal dikantui kudo tu sebenarnya jalan. Ya kan? Itulah orang awak. Alhamdulillah. Siapa nalun bau hormati leh? Masih ada ndak anak muda, anak bujang, lajang? Ya nak. Ananda protokol masih lajang ya. Kita hormati joinyo. Dia nampaknya sudah ini anak kita ini ada ilmunya. Ya kan? Ada hadis yang dibacakannya tadi dan mempersilakan bapak memberikan kata sambutan, dia silakan dengan bahasa Arab. Ini orang mau belajar, orang mau menuntut ilmu. Kalau sekadar menonton saya, lihat saja di YouTube. Tapi apa bedanya dengan datang ke masjid ini? Ya kan? Kalau di YouTube ya pahalanya ada juga. Tapi kalau datang ke masjid, semenjak ibu berangkat dari rumah tadi, ya kan, sampai di sini, jam berapa nanti kita selesai tausiah? Ibu pulang, bapak tiba di rumah, sudah tiba di tangga rumah kita masing-masing, baru berhenti malaikat mendoakan. Itu sambungan hadis yang dia baca tadi. Hadis yang dia baca tadi, siapa yang hadir ke majelis ilmu, maka akan dipermudah baginya jalan ke surga. Yang keduanya apa? Siapa yang hadir di majelis ilmu semenjak dia berangkat dari rumah sampai nanti tiba di rumah kembali, baru malaikat berhenti mendoakan. Ada yang bertanya, lain tak panik malaikat tu Ustaz Salamo tu? Saja awak turun janjang, bekolah pulang barunya merengkin. Malaikat tu tidak alam materi, dia alam energi. Tidak ada dia merasa letih, Pak. Tidak ada merasa bosan. Ya kan? Dia tidak punya nafsu, dia tidak butuh istirahat. Kalau istirahat, malaikat Mikail, Pak, hujan tidak akan datang, rezeki akan tersendat-sendat dibagikan. Ya kan? Nah, jadi dia tidak pernah istirahat. Dan dia tidak punya nafsu. Bapak percaya tidak malaikat tidak punya nafsu? Coba bapak lihat sekarang di simpang-simpang jalan, ada hendak malaikat mencalek. Itu terpasang gambarnya senan. Saya Israel, tukang cabut nyawa, mencalonkan diri untuk DPRD Kabupaten Garut. Ada? Mohon dukungan. Jika tidak ada, Pak. Karena dia tidak punya nafsu. Ibu pernah tidak diundang oleh malaikat beralek? Tidak ada berminantu, tidak ada beranak gadis, tidak ada beranak
Tapi anehnya kekuasaan Allah yang tidak bisa kita nalar dengan otak, malaikat itu lebih banyak daripada kita, walaupun dia tidak berkembang biak dengan populasi pernikahan. Bu, malaikat pencatat dosa dan pahala berapa orang di samping kita? 2. Siapa namanya? Kiraman katibin atau rakit dan atid. Kalau penduduk dunia sekarang 7 miliar, berapa malaikat pencatat itu? 14 miliar. Jadi kalau ada orang IKM ini nyumbang untuk IKM, lupa ketua bendahara membuat rekapitulasi dari infak itu. Jangan kecewa pula. Taknya catat infak dan bendahara aku kalau nyelapi lebih tiga. Jangan. Malaikat sudah mencatat itu, Pak. Kalau bendahara bisa aja lupa oleh malaikat. Nah, begitu Bapak sengaja aku mengeluarkan duit untuk membantu kelancaran tausiah mendatangkan Ustaz Ristawardi ke Garut ini karena Engkau ya Allah, sudah ditulis itu. Ya kan? Jangan kita merasa buruk sangka kalau lupa panitia mencatat. Sudah dicatat itu, Pak. Tapi kalau kita tidak ikhlas, panitia mencatat, malaikat enggak. Ya kan? Amanah Cak. Kalau iyo dilapi piti itu de panitia, inyo nang kembali dia kira nanti nan sedekah wa sam. Jadi nama nan jadi panitia, jadi pengurus dan dilapi piti orang enggak. Nyo dulu itu, nyo pengurus gitu, pi manguruyan. Itu di Padang namanya tuh. Asikon atau ada. Tapi apa doa malaikat Ustaz? Anu lu bertanya jemaah, doa malaikat nan sepanjang Tuhan aja baca. 2 potong saja. Lainnya doa nawak kayo Ustaz enggak. Mau jawe capek indah. Karena kaya itu sudah takdir. Enggak bisa dibuat-buat. Kata orang kaya itu kerja keras. Coba ibu lihat orang yang mempunyai becak, membawa beban yang berat, bukan becak motor tapi becak sepeda, di kayunya. Baitu tulang rusuknya, kare hurek batinya, lagi kayunya. Enggak. Jadi bukan orang kerja keras yang kaya. Ya kan? Kaya itu takdir. Maka kita tidak boleh iri hati kepada orang kaya. Kalau iri hati kita berarti kita menantang sunnatullah. Allah mentakdirkannya kaya. Kita marah. Jangan. Sebab kaya itu surat tantangan yang ditakdirkan Allah. Begitu juga orang begini 3, 2 bu. Itulah takdir Allah. Nak nyewe-we terus. Amu hatinya begini jelek. Pedusi itu kan hati lo kayaknya. Biarlah saya yang kedua bang. Hatiku dalam hatimu. Atunya bitu-bituan bibi aja. Alah takoda suami ibu. Itu sudah tak. Jangan dilado lo suami itu kalau bininya jelek. Tibonya di rumah diladonya. Jangan. Ambo kok padusi bu, aku ambo kok padusi ambo ya. Babini suami ambo jelek. Terima kasih ya dah. Namanya ambo seorang saya udah pelosok. Kini lewat dulu. Pada Ramadan. Dikok babini suami wa jelek alhamdulillah. Aja mengeleng. Ya, enggak buat ya. Jadi itu takdir Allah. Tapi harus yakini itu takdir Allah. Ya kan? Doanya 2 saja malaikat. Ya Allah, ampunkanlah dosa anggota IKM. Ada mereka ke sini yang 18 kilo.
Ada yang dari Padang dia ke sini, padahal dia sudah tua, menyeberangi lautan. Kemudian dia datang di Garut ini untuk membagi ilmu. Ya Allah, masukkanlah seluruh orang yang datang itu ke dalam surga-Mu ya Allah, dan ampunkan dosanya ya Allah. Diulang-ulang saja awak berangkit tadi sampai ambo tiba di Padang itu. Untuk ambo tu, untuk ibu-ibu tiba di janjang ibu sekolah. Berapa kali kira-kira malaikat tu mendoa. Itu keuntungan wirid hadir di mes daripada di YouTube. Wirid hadir kini gua nampak ustaz tu dari dake, indak fotonya. Nah, caliaklah ibu giginya, bulu matonya, jangguiknya, bulu hidungnya, talingonya. Talingomu ketik salah je ni. Di YouTube nak nampak lah. Jo pakak-pakaknya sekali tu. Ada tu akunya mengeceknya dari kida gambar tak terangan. Tunggu jujur saja. Nyo cacat saja lain. Lubangnya ke ada ketembak dari kapeh tu mah. Atau ndak temuek ke dalam. Ndak temuek. Jadi ndak pernah dibersihkan ini. Kalau mau dibersihkan pergi ke dokter. Tapi ndak amuh mendengar tatap pakak. Di kalau berbunyi apa kau mau ndak berani itu dah bu. Kemari. Cuma orang rumah mau tak kicuh dulu. Ketika ambo nikah jenyo tahun 78 hari kami sampai balik April, itu abu ambo masih panjang. Dulu anak muda tahun 70-an itu kan rambut gondrong Sarawak Cubrai. Ndak lu Sarawak Cingkrang boleh tu. Sarawak Cubrai menyapu tanah. Namanya Sarawak Spanyol. Itu mode dulu. Jadi abu ambo kok panjang ndak nampak telinga ketek katanya tu. Albarana cik yo duo ambo ndak manjang rambut leh. Itu ya. Baca. Telinga udah ketik sawalah ya je. Kok tahu dan joiko dulu. Ndak amuh dan juda katanya. Akhirnya lah tak kicu ada nanta. Ada nantara. Kok hilang di nang kalam tu lah biasa. Tak kicu ada nantara. Ati tai tapi kawa ale anak lalimo. Ditarimo senang ketik telinga balik. Ya kan? Jadi, tapi ada kita yang dalam masjid ini kan didoakan oleh malaikat semenjak kita dari rumah sampai tiba di rumah balik kok. Tapi ada yang nindak. Mudah-mudahan tak ada sih kok. Tak dapat dia doa malaikat itu siapa? Orang yang banyak utang pindah muah membayar. Nah, kalau ada pak nanti itu pulang selesai. Nah, apa doa tu? Beranglah malaikat orang berutang dulu. Sebab utang tu maniayo dia kira nanti kalau ndak tabai tangan tabalangu orang nak mampi utang ya waktu tadi mana lokasinya ke dicari alamatnya ndak tentu Google ndak ada dia kira. Jadi kalau ada apa nambah utang pilih baniye membayar atau lain. Tapi kalau tidak berniat semua sekali, atau tidak dapat apa je ibu doa tu. Kalau tidak doa kan? Alhamdulillah. Nabi sendiri melarang awak berhutang, Pak. Apa kata Nabi? Iyyakum wad-dain. Jauhkan dirimu dari hutang. Fa innahu hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Berhutang tu menyusahkan awak malam tak mau lalu mato dan malu siang lalu ke tempat awak berhutang tu. Jadi awak makan lontong nak, kan ada orang sebagian yang makan selontong tu tiap pagi lo, habis bulan dibayar ya bu, kecil. Pada barana labonya lontong tu, iya kan? Habis bulan lah gaji engkau, anda baik kelera kau ke sana. Tak nyawahi dah, makanan tak nyawahi. Atau utang lo rokok sini. Ya kan? Tak lo nyoba. Nyoba iya. Habis pokok orang menggalek. Banyak ngalek lebu. Sadonya pitih di tangan orang baru. Anda ibu adanya. Ya kan?
Kalau ada orang nampak ibu pindah jam 2 malam yoto cigak baru. Dia yoto cigak baru juga. Nan babak di belakang tu banyak nan tagak dari nan duduk. Itu to cigak baru. Kalau ada orang pindah tengah malam nyangke kurisinya tungku segala macam tempat tanah tu periwet, itu namanya utang. Pindahnya tengah malam mani yang tak tentu di malam barunya. Ya kan? Di dunia tidak apa-apa, di akhirat nanti tangan terbelenggu. Jadi bapak nanti kalau ada melihat orang tahu itu tangannya di akhirat tidak bisa dilapihan, itu orang berutang tidak membah. Baraka berangnya. Di dunia walaupun nyo mendengar kaji di musaji, malaikat tidak satu mendoa orang banyak utang dan tak mau membayar.